Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 31 Juli 2020 bersama Pastor Agustinus Semporak Tangkeliku, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas kuliah program doktoral ilmu sosial dan ilmu politik jurusan antropologi pada Universitas Indonesia di Jakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa. Bersama saya Romo Agustinus Sem. Kita berjumpa dalam channel Insani, Inspirasi Sabda hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2020 bersama dengan seluruh gereja kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Kebetulan saat ini saya berada di gereja paroki Santo Ignatius Loyola Jalan Malang, Menteng, Jakarta Pusat, yang juga merayakan pesta pelindung dan pesta paroki yang ke-71. Provisian kepada segenap umat paroki Santo Ignatius Loyola Jalan Malang, Jakarta, jaya selalu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, atas anugerah-Mu. Pada saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami akan terang sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu memampukan kami untuk menanggalkan kesombongan dalam diri kami, dan kami bisa bertumbuh dalam semangat kerendahan hati, menghormati dan menghargai orang di sekitar kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi paling tidak memberikan dua pesan bagi kita. Yang pertama, kita bisa melihat pada diri orang-orang yang menolak Yesus, yakni orang-orang yang sekampung dengan Yesus tapi justru menolak Yesus. Mengapa? Kan itu pertanyaan yang bisa kita ajukan. Karena mereka tidak mampu melihat lagi kebaikan, kemampuan, kelebihan yang ada dalam diri Yesus. Mereka hanya melihat Yesus dari luarannya, siapa keluarganya, apa pekerjaan orang tuanya. Hal itulah yang membuat mereka menjadi buta. Hati mereka tertutup untuk melihat kebaikan dan kelebihan yang ada dalam diri Yesus, dan membuat mereka menjadi sombong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hal ini sering pula terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita hanya menilai orang lain dari luarannya saja. Kita menjudge seseorang berdasarkan penampilan, latar belakang keluarga, kemampuan ekonomi mereka, tanpa kita mampu melihat kedalaman seseorang.
kebaikan yang ada dalam diri seseorang, kemampuan dalam diri seseorang yang memampukan mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kita belajar pada Yesus yang mengalami penolakan. Kita tahu bahwa Yesus sejak awal sudah ditolak oleh bangsa-bangsanya sendiri, dan hari ini dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus ditolak oleh orang yang sekampung dengan Yesus, yang notabene tentu mengenal Yesus. Apa yang terjadi pada diri Yesus? Apakah dalam diri Yesus ada dendam? Apakah dalam Yesus ada benci? Tidak ada. Yesus justru dengan kerendahan hatinya mau mengampuni. Ibu bapak dan saudara-saudariku, melalui bacaan Injil hari ini, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajar untuk belajar menanggalkan kesombongan yang ada dalam diri kita, dan kita memiliki kerendahan hati untuk bisa melihat kebaikan, kelebihan yang ada dalam diri seseorang. Dan juga kita memiliki kerendahan hati untuk mau mengampuni orang-orang yang seringkali menolak kita. Dan kita diajak untuk tidak memiliki rasa dendam dan benci. Biarlah Rohnya membantu kita untuk memiliki kepekaan bahwa di dalam orang lain pun, dalam situasi apapun mereka, Tuhan hadir, dan kiranya mereka pun memiliki kebaikan dan kelebihan di dalam diri mereka masing-masing. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ibu bapak saudara, saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Semoga sabda-Mu membuka hati kami untuk melepaskan kesombongan-kesombongan dalam diri kami, dan biarlah kami bertumbuh dalam kerendahan hati, memandang positif setiap orang yang ada di sekitar kami, dan kami tidak perlu kecewa dan mendendam ketika kami mengalami penolakan di dalam kehidupan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan, usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti permenungan hari ini. Biarlah kita semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Semporak Tangkiliku. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporak. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pastor dalam segala tugas studi dan juga pelayanan-pelayanannya. Amin.